pusat hiburan untuk masyarakat Alor, dan juga itu bisa menjadi mata pencaharian untuk orang-orang yang ada di Alor, sehingga mereka tidak hanya memikirkan pekerjaan-pekerjaan misalnya pegawai negeri. Lagi bersama saya Nada Juje di podcast SMP Kristen Gideon Kalabahi. Kali ini kita akan mewawancarai guru musik dari SMP Kristen Gideon Kalabahi. Guru musik adalah seseorang yang mengajarkan musik kepada orang yang mau memainkannya. Sedangkan marching band sendiri adalah sekelompok orang yang memainkan musik secara bersama-sama. Dan telah hadir di sini Bapak Martin Tanglaa sebagai narasumber kita kali ini. Halo Pak, apa kabar? Baik, luar biasa. Kesempatan pertama saya berikan kepada Bapak Martin Tanglaa. Nama saya Martin Tanglaa, biasa dipanggil Komten. Saya sudah berkeluarga, istri orang Jawa, anak ada 2, satu sekarang sekolah di SMA Pandega Jaya di Kupang, namanya Yuda. Kemudian yang nomor 2 itu namanya Timothy, sekolah di SMP Kristen Gideon. Apa motivasi Bapak menjadi pelatih musik dan marching band? Ya, motivasi saya itu ingin supaya anak-anak ini juga bisa memainkan alat musik. Di samping itu juga mereka akan lebih cerdas, karena menurut penelitian bahwa musik itu akan bisa membuat anak-anak lebih cerdas, karena itu menggunakan otak bagian kanan, otak kiri. Sejak kapan Bapak menjadi pelatih musik dan marching band? Kalau untuk sejak menjadi pelatih itu sejak 2012. Tapi sebelum itu sejak 2005 sudah terlibat di drum band. Jadi ikut membantu teman untuk mengatur gitu, memberikan lagu-lagu dan sebagainya. Apa tantangan menjadi guru musik dan marching band? Ya, untuk tantangan untuk di Alor sendiri itu untuk dari anak-anak tidak terlalu ada tantangan. Yang tantangan yang saya hadapi itu orang-orang dewasa. Jadi mereka itu tidak mengerti, tidak memahami bagaimana menghargai orang-orang yang orang-orang seni, ya, termasuk seni musik dan sebagainya. Jadi kalau kita lihat di Alor, misalnya kalau ada orang-orang yang menjadi pelatih, nah, itu tidak bisa menjadi pekerjaan utama. Nah, tapi kalau di luar Alor ada orang yang bekerja hanya dari drum band dan mereka bisa membiayai hidup. Tapi kalau di Alor tidak bisa. Banyak orang yang kalau mau menjadi pelatih harus ada pekerjaan sampingan. Nah, itu tantangan. Jadi bukan hanya jadi pelatih saja, tapi harus ada pekerjaan selain pelatih. Pengalaman berharga apa yang paling kenang Bapak sejak menjadi seorang pelatih musik dan marching band? Ya, pengalaman berharga itu ya, terutama itu saya lebih banyak dikenal orang, itu pengalaman. Jadi kemana saja saya pergi itu ada yang kenal. Nah, kemudian juga pernah memimpin anak-anak itu mengisi panggung. Nah, itu buat kolaborasi, bukan hanya drum band saja. Ada alat musik lengkap, drum, keyboard, bass, kemudian ada gong, musik tradisional, juga drum band. Itu digabung menjadi satu. Nah, itu pengalaman yang sangat berharga. Kemudian juga banyak orang yang mengenal. Siapa sosok yang selalu mendukung Bapak sampai sekarang Bapak tetap semangat bekerja? Untuk yang support saya itu tentunya istri saya.
Ya. Itu yang paling utama mendukung. Apa pendapat Bapak tentang penampilan marching band bagi anak sekolah yang selama ini kurang bagus? Ya, untuk pendapat saya ya, untuk penampilan selama ini mungkin dari satu sisi itu dari jenis musik atau aransemen yang diberikan oleh pelatih. Nah, itu yang terutama itu butuh kreativitas, butuh skill yang baik dari pelatih. Kemudian mengenai penampilan atraksi ya, biasa kan saya dengar khusus baru-baru ini ada atraksi yang tidak positif ya, tidak positif dari anak-anak yang tampil, khususnya mayoret. Nah, itu karena kami sebagai pelatih tidak pernah mengajarkan tentang goyangan-goyangan ataupun ada atraksi, itu tidak pernah diajarkan oleh pelatih, tapi itu muncul sendiri pada saat mereka di jalan. Nah, jadi ya itu untuk anak-anak itu yang perlu dikasih pemahaman, pendidikan moral, itu yang penting, sehingga mereka juga bisa menjaga diri, mereka juga bisa menampilkan yang positif, yang baik, yang menjadi tontonan umum. Itu pendapat. Apa harapan Bapak ke depan untuk marching band dan musik di Alor? Ya, harapan saya untuk musik dan marching band itu ya, untuk ke depan itu menjadi untuk harapan saya itu menjadi salah satu pusat hiburan untuk masyarakat Alor, dan juga itu bisa menjadi mata pencarian untuk orang-orang yang ada di Alor, sehingga mereka tidak hanya memikirkan pekerjaan-pekerjaan misalnya pegawai negeri atau mungkin pekerjaan-pekerjaan yang lainnya, tapi mereka juga bisa hidup dari musik begitu. Bisa juga jadi pelatih drum band ataupun bisa juga pelatih musik, atau mereka menampilkan musik dengan menghasilkan uang. Nah, itu yang menjadi harapan saya. Untuk itu saya sudah membentuk satu komunitas. Komunitas itu kumpulannya orang-orang pemusik semua. Nah, jadi kami di situ berkumpul untuk berlatih bersama. Kemudian saya sudah punya visi, ada visi jangka pendek, visi jangka menengah, visi jangka. Kami pertemuan sama-sama, latihan begitu. Visi jangka menengah itu kami mengajarkan pelajaran musik, drum band dan sebagainya di sekolah-sekolah sehingga ada generasi penerus. Kemudian kami punya visi jangka panjang itu, kami ingin membuat sekolah musik itu menjadi harapan kami, sehingga itu dari situ bisa membuka lapangan kerja bagi orang-orang. Jadi mereka tidak berharap hanya pegawai negeri saja atau berharap pekerjaan yang saja begitu, tapi mereka bisa bekerja, ada lapangan kerja di bidang musik. Wow, keren sekali. Salam para pemirsa yang berbahagia. Kita telah sampai di puncak wawancara dengan mengetahui bahwa menjadi seorang guru musik itu tidak mudah. Semua itu membutuhkan perjuangan. Terima kasih Bapak Marten Tanglaa telah menjadi narasumber kita kali ini. Semoga Bapak Marten Tanglaa dan keluarga diberkati dalam tugas dan tanggung jawab. Tetap saksikan channel kami Podcast SMP Kesenggidian Kalabah.